Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rudi Santoso, SHIM HIMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Amalina Ranito dengan nomor NPM 2021020218 selaku perwakilan dari kelas HTNA untuk mempresentasikan materi mengenai pemerintahan daerah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat perbedaan penafsiran istilah daripada kata pemerintah, pemerintahan, pemerintah daerah, serta pemerintahan daerah. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah sendiri ini merupakan pemerintah pusat, yang mana di Indonesia ini pemerintah pusat dipegang oleh Presiden Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini meliputi gubernur, bupati, wali kota, atau perangkat desa yang merupakan unsur penyelenggara daripada pemerintahan daerah. Sedangkan pengertian pemerintahan daerah sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan juga DPRD dengan menganut asas otonomi dan juga tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, jelas bahwa pemerintahan daerah ini merupakan subjek hukum yang secara hukum mendapatkan menyandang hak dan juga kewajiban konstitusional tertentu sebagaimana tertuang di dalam pasal 18 ayat 2, 3, 5, dan 6. Adapun hak dan juga wewenang daripada pemerintahan daerah, yang pertama yakni mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan menurut asas otonomi dan juga tugas pembantuan. Lalu yang kedua, memiliki DPRD yang mana anggota-anggotanya ini dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga, dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang mana oleh undang-undang ini sudah ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dan yang keempat, menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Materi yang kedua mengenai asas pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah sendiri ini dalam menjalankan tugas serta wewenangnya juga terdapat beberapa asas yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di antaranya yakni ada asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas tugas pembantuan, dan juga asas dekonsentrasi. Asas yang pertama yakni asas sentralisasi. Asas sentralisasi ini menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat. Kalau yang kedua ada asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat kemudian dilimpahkan atau dialihkan kepada daerah otonom. Yang ketiga, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi ini menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi atau perangkat daerah guna membantu kerja pemerintah daerah. Asas yang terakhir yakni asas tugas pembantuan. Nah, asas ini menyatakan bahwa pemerintah daerah ini memberikan kewenangan penugasan kepada tingkatan yang ada di bawahnya. Contohnya dari gubernur kepada bupati atau dari wali kota kepada perangkat desa. Nah, dalam hal ini asas desentralisasi daerah sendiri memiliki prakarsa seluas-luasnya dalam menentukan kebijakan, peraturan, pelaksanaan, hingga ke segi-segi pembiayaannya. Dalam hal ini asas desentralisasi ada 3 bentuk, yakni ada desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional, serta desentralisasi administratif. Yang pertama yakni desentralisasi teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan umum yang memiliki persekutuan dengan pemerintahan tersendiri, biasanya terbatas pada suatu wilayah atau suatu daerah tertentu. Yang kedua ada desentralisasi fungsional, yaitu merupakan kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.
Yang ketiga adalah desentralisasi administratif, yaitu merupakan kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintahan pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri. Materi yang ketiga mengenai tujuan pemerintahan daerah, yang mana tujuan pemerintahan daerah ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana tercantum di dalam bagian menimbang dari undang-undang itu adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Materi yang keempat mengenai tugas daripada pemerintahan daerah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tugas dan juga urusan pemerintah daerah ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada urusan pemerintahan absolut, yang kedua ada urusan pemerintahan konkuren, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Lalu yang kedua ada urusan pemerintahan konkuren, yaitu merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren ini diserahkan ke daerah menjadi dasar daripada pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Materi yang terakhir mengenai kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan sendiri ini berasal dari kata wewenang yang dalam bahasa hukum itu tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan ini hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Nah, kewenangan dalam pemerintahan daerah, kabupaten atau kota terkait otonomi daerah itu juga telah dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan, tepatnya pada pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi urusan pemerintah yang lokasinya dalam daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintah yang penggunanya dalam daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota, dan atau urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah ini memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan yang telah dibentuk seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah atau perda. Dalam pembentukannya itu harus tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.